Awal episode ini dimulai dengan Ji-won memberitahu Ji-hyuk semua yang dia ketahui tentang kehidupan barunya. Dia memberitahunya tentang rencananya untuk membuat Min-hwan dan Sumin menikah satu sama lain. Sebaliknya, Ji-hyuk juga menceritakan bahwa dia yang menyuruh Eun-ho untuk datang ke reuni menyelesaikan masalah. Ji-won bertanya bagaimana reaksi orang-orang ketika dia meninggal. Di situ Ji-hyuk berbohong jika semua orang merasa kehilangan. Mengingat masih banyak hal yang menjadi misteri, mereka pergi ke rumah Ji-hyuk untuk mendiskusikan berbagai hal lebih lanjut. Tanpa diduga, setibanya di sana, Ji-won menjadi teman baik kucingnya Ji-hyuk. Padahal menurut pemiliknya itu, dia sangat tidak suka dengan manusia. Ji-hyuk bertanya-tanya mengapa dia tidak lari saja dari seluruh situasi ini. Beberapa kali Ji-won sudah berusaha mencobanya, namun tidak berhasil. Ji-won kemudian menjelaskan bagaimana Ji-hyuk akhirnya mendapatkan bekas luka yang dulu ada di lengannya sendiri. Dari situ, baru bisa diambil kesimpulan bahwa dia harus menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Cerita kemudian menunjukkan sebuah kisah balik. Ji-hyuk menempatkan guci Ji-won di sebuah kolumbarium. Saat pergi, mobilnya tidak menyala dan dia kemudian memesan taksi. Anehnya, pengemudinya adalah ayah Ji-won atau rohnya. Ji-hyuk berbicara kepadanya tentang betapa dia sangat menyesal tidak dekat dengan Ji-won di masa lalu. Ketika ayah Ji-won bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia diberi kesempatan kedua, Ji-hyuk menjawab bahwa dia akan menggunakannya untuk melindunginya. Sampai saat ini, pernyataannya itu tidak pernah ia publikasikan kepada siapapun termasuk Ji-won. Lalu Ji-won bertanya kepada Ji-hyuk bagaimana dia bisa sampai ke tahun 2013. Dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya tertidur dan terbangun pada suatu hari yang lalu. Keesokan harinya, Juran datang bekerja dan mendapatkan telepon dari suaminya yang menganggur. Menyuruhnya untuk menjemput putrinya dari sekolah. Dia kemudian berpapasan dengan sekretaris kakek Ji-hyuk, Lee Sok-jun. Mereka bertukar pandang dan tampaknya mereka memiliki masa lalu yang terhubung. Ji-hyuk mendapatkan telepon dari Huiyeon yang membuatnya masuk ke kantor buru-buru. Penyebabnya sepertinya adalah kehadiran Sok-jun. Sebagai anggota Departemen SDM, dia ada di sini untuk menyelidiki kerusakan pada peralatan makan. Tapi kemudian terungkap jika sebenarnya kakek Ji-hyuk ingin dia mengawasi hal-hal antara Ji-hyuk dan Ji-won. Sesuai peraturannya, proyek perlengkapan makan akan dipimpin oleh Juran, bukan Ji-won, meskipun Ji-won akan diizinkan untuk berada di tim. Ji-hyuk langsung membuat pengumuman ini dan Ji-won tidak senang. Min-hwan dan Sumin sebaliknya tampak gembira berada di tim. Kemudian Min-hwan membawakan Sumin susu stroberi dan memberitahunya tentang lokakarya perusahaan yang akan datang. Ji-won sengaja membiarkan keduanya agar semakin dekat. Sebab ia juga sudah tidak sabar Sumin menggantikan nasibnya di masa depan. Di sisi lain, setelah bekerja, Ji-hyuk berkendara ke sungai dan memikirkan semua yang telah ia pelajari. Khususnya fakta bahwa kematiannya tidak bisa dihindari kecuali ada orang lain yang mati menggantikannya. Seakan frustasi, dia kemudian bertemu Eun-ho di restorannya dan mengajukan pertanyaan kepadanya untuk memastikan dia bukan dari masa depan juga. Saat dia mabuk dan pingsan, Eun-ho menelepon Huiyeon. Dia datang untuk membantu dan Eun-ho mengenalinya sebagai teman Ji-won. Huiyeon juga baru sadar jika kue keju yang dulu pernah ia makan ternyata buatan Eun-ho. Huiyeon begitu kagum dengan pria itu. Tidak bisa dipungkiri, ia sangat menyukai masakannya. Kembali ke rumah, Ji-won mencoba menelpon Ji-hyuk, tetapi tidak dapat tersambung. Keesokan harinya, ketika sedang berlatih menembak, Ji-hyuk dipanggil untuk berbicara dengan kakeknya. Dia setuju untuk membatalkan pernikahan Ji-hyuk dengan seorang wanita yang bernama Yura. Ketika dia meminta untuk bertemu Ji-won, Ji-hyuk mengatakan itu tidak mungkin. Ji-hyuk kemudian berjalan pergi. Ia bertekad untuk memastikan kebahagiaan Ji-won. Sebelumnya diceritakan jika mata-mata melihat Ji-hyuk membawa Ji-won ke rumahnya. Jadi kakeknya berpikir macam-macam jika keduanya memiliki hubungan spesial. Sementara itu di kantor, orang-orang membicarakan kenaikan nilai saham Roy Gental
dan Min Hwan menyalahkan Ji-won karena kehilangan sahamnya sendiri. Ketika dia memanggil Ji-won dari komputernya, Su-min melihat bahwa Ji-won telah membeli saham dan membelinya sendiri. Setelah itu, Min Hwan mencoba mengajak Ji-won pergi bersamanya untuk makan malam mewah. Ketika dia mengaku tidak punya uang, Ji-won setuju untuk meminjamkannya sejumlah uang untuk memastikan dia tidak menjual saham TKU-nya. Perlu diingat, Ji-won telah mengetahui masa depan mengenai saham ini. Daripada makan malam, Ji-won mengatakan mereka harus pergi ke suatu tempat di akhir pekan bersama Su-min. Mereka memang pergi piknik. Namun pada kenyataannya, Min Hwan lebih memperhatikan Su-min. Saat Min Hwan menghilangkan serangga pada Su-min, Ji-won teringat kenangan dia melakukan itu untuknya. Selain itu, ayunan tangan Min Hwan juga membuat Ji-won trauma. Agar bisa menghindar, Ji-won berpura-pura mendapatkan telepon dari tempat kerja agar bisa pergi. Ji-won sengaja melakukan itu agar keduanya bisa semakin dekat dan segera menikah untuk membuang sial. Begitu dia pergi, Min Hwan memberitahu Su-min bahwa dia akan mengajarinya mengendarai sepeda. Namun panggilan telepon yang diterima Ji-won sebenarnya dari Eun-ho. Dia menemuinya di depan kantor, di mana dia akan memberikan bunga. Tentu saja Ji-hyuk yang memperhatikan terlihat sangat kesal. Ji-won pergi menemui Ji-hyuk dan memberitahunya tentang piknik tersebut. Pada gilirannya, Ji-hyuk bercerita tentang Lee Sok-jun dan bagaimana dia menjadi penghalang. Ji-hyuk berjanji untuk membantu Ji-won sebanyak yang dia bisa. Kemudian pada hari itu, Ji-hyuk sekali lagi mengunjungi restoran Eun-ho dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba untuk mengukur orang seperti apa dia. Mencari tahu apakah dia seorang pemain atau bukan. Di tempat kerja keesokan harinya, Ji-won dan Juran mengizinkan Huyeon mengatur lokakarya berikutnya. Dan seperti yang sudah kita duga, ini merupakan keahlian Huyeon. Di dalam lokakarya itu, semua rekan kerja diharapkan bermain permainan. Dan sebagai pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Permainannya adalah menemukan bendera, dan siapa menemukan bendera nomor 1 dialah pemenangnya. Di kehidupan masa lalu Ji-won, Min Hwan mendapat bendera yang kelima, dan tidur di kantong tidur. Sedangkan Su-min mendapatkan nomor 1 dengan memanipulasi Gyeong-uk. Saat ini, Su-min dan Ji-won mendengar Huyeon mengatakan dia menyembunyikannya di sungai. Ji-won menemui Ji-hyuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Meskipun dia ingin membantunya, dia ingin melakukan semuanya sendiri. Dia mengatakan kepadanya untuk menjadi orang kepercayaannya. Saat itulah Ji-hyuk menunjukkan hati biru di dadanya. Ayahnya mengirimnya untuk membantunya sehingga dia harus membiarkannya. Tetap saja Ji-won mendorongnya untuk mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri dan kemudian berangkat untuk mengibarkan bendera di sungai. Di tempat lain di hutan, Su-min melihat Min Hwan duduk sendirian, sangat sedih. Dia kemudian berpura-pura terluka yang membuat Min Hwan mendekat. Setelah menggodanya, dia memintanya untuk mengambilkan bendera untuknya. Kembali ke base camp, Ji-hyuk mengetahui bahwa sungai itu terlalu dalam dan sebenarnya berbahaya. Dia bergegas kembali untuk menyelamatkan Ji-won yang mencoba mengambil benderanya sendiri, tapi ia hampir tersedot ke dalam air. Dia dengan marah menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak pernah meminta bantuan. Ji-won mengatakan bahwa melakukan segala sesuatunya sendiri itulah yang membedakannya dari Su-min. Mengingat apa yang pernah dikatakan Ji-won tentang perasaan seperti berada di atas perahu, Ji-hyuk memberitahu Ji-won bahwa dia ingin menjadi daratan yang kokoh. Kata-kata itu muncul ketika mereka berdua sebelum tertidur di atas rumput. Sekarang Ji-hyuk mendukung apa yang akan dilakukan Ji-won, tapi ia meminta kepadanya untuk mengizinkannya menjadi tanah pijakan. Su-min menuntun Min Hwan ke sungai, tetapi sepertinya mereka terlambat. Seseorang sudah mencapai benderanya. Kembali ke camp, Ji-won sekarang terkena flu karena petualangannya di dalam air. Ji-won bertanya-tanya apa maksud Ji-hyuk dengan mengatakan dia ingin menjadi tanah pijakannya dan mengira dia salah dengar.
Topiknya kemudian beralih ke Minhwan. Jiwon ingat terakhir kali dia memenangkan tenda tunggal, sementara Sumin memenangkan camping mewah. Kali ini ia ingin sebaliknya. Jiwon bertemu Ji Hyuk dan mereka berjalan melewati hutan. Dia mengatakan kepadanya bahwa Minhwan mungkin menggunakan uang yang ia pinjam untuk membelikan Sumin sebuah kalung. Rupanya dia menggunakan gerakan yang sama pada saat itu. Sesuai prediksi, Sumin mendapat bendera nomor 4, yaitu tenda tunggal. Tapi dia kemudian melihat Jiwon berjalan dengan bendera nomor 1. Sumin mencoba menyelinap ke arah Jiwon, tetapi Jiwon melihatnya datang dan dengan kasar mendorongnya ke tanah sambil menjambak rambutnya. Setelah itu, Jiwon berjalan pergi dengan penuh kemenangan. Tapi dia merasakan khawatir dan cemas dan akhirnya kembali. Sumin sudah meramalkan hal ini. Dia membalas menjambak Jiwon dan mengambil benderanya. Kemudian pada upacara bersama orang lain terjadi kejutan. Terungkap bahwa Jiwon masih memegang bendera nomor 1. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Jiwon melawan Sumin sampai dia memenangkan bendera. Hal itu membuat Sumin kesal dan marah. Setelah upacara itu, Sumin menanyakan Jiwon tentang alasan dia bersikap begitu kasar akhir-akhir ini. Dan Jiwon akhirnya mengaku dia tidak menyukai Sumin lagi. Dulu dia selalu menyerah pada Sumin, tapi dia akan berhenti mulai sekarang. Dalam hati Jiwon, bagaimanapun dia harus fokus memulai sebuah keluarga dengan Minhwan. Tentu saja Jiwon merasa tidak enak mengatakan hal itu kepada Sumin. Syukurlah Ji Hyuk ada untuk meyakinkannya bahwa dia orang baik. Sesuai rencana Jiwon, dia mengharapkan Sumin menghukumnya dengan mengejar Minhwan. Sumin berjalan menjauh dari kelompok tersebut, memastikan bahwa Minhwan melihatnya. Dia mengikutinya ke tendanya dan mencoba menghiburnya. Dia mendekatinya dan Sumin merespon dengan keduanya berciuman dengan penuh gairah. Sementara Jiwon memperhatikan mereka dari jauh, merasa kesal karena pengkhianatan itu. Lagi pula, ingatan itu masih terlihat jelas di otak Jiwon. Ji Hyuk dari belakang menutup matanya dan menariknya pergi, lalu menghiburnya. Setelah dia tenang, Jiwon berbicara tentang bagaimana dia mempercayai Sumin dan Minhwan. Ji Hyuk menyuruhnya untuk fokus pada kenyataan bahwa dia menang. Dia bilang dia senang dia ada. Dia juga senang berada di sini. Di saat yang sama, Juran dan Huiyeon berpatroli. Mereka mendengar rintihan suara aneh. Ji Hyuk mengatakan kepada Jiwon jika mulai sekarang dialah orang yang bisa dipercaya. Apapun yang akan terjadi nanti, ia akan membantu dan melindunginya. Malam itu, Ji Hyuk mengulurkan tangannya dan diraih oleh Jiwon. Itu tandanya mereka telah mencapai kesepakatan. Di pagi hari, Minhwan muncul dan memberitahu Jiwon tentang tidur yang nyaman sambil berbohong tentang di mana dia berada tadi malam. Jiwon tidak peduli sebab semua sudah sesuai rencananya. Sumin berdiri di samping memperhatikan mereka. Juran menegur untuk mengajaknya sarapan sambil bertanya kemana dia semalam. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa setelah mereka berhubungan seks, Minhwan mengatakan kepada Sumin bahwa mereka tidak boleh memberitahu Jiwon tentang hal ini dan hanya menyimpannya sebagai kenangan indah. Tentu saja, hal ini membuat Sumin kesal. Saat ini semua orang berkumpul untuk sarapan. Sumin melihat Minhwan bersikap baik pada Jiwon. Setelah itu mereka semua kembali. Namun Jiwon dan Ji Hyuk sama-sama menyadari bahwa rencana mereka tidak berjalan sesuai keinginan. Sebab pada kenyataannya, Minhwan tidak mengajak Jiwon putus. Kembali ke rumah, Sumin mencoret wajah Jiwon di semua foto mereka. Sedangkan di tempat lain, di gym, Minhwan membual tentang kemenangannya kepada temannya. Temannya bertanya-tanya apakah keadaan di tempat kerja akan baik-baik saja, sementara dia adalah teman pacarnya. Di tempat kerja, Minhwan ditugaskan pergi ke supermarket bersama Sumin untuk beberapa pekerjaan. Jelas ini rencana Ji Hyuk dan Jiwon juga. Sebelum mereka pergi, Sumin memberi Jiwon sebuah kartu. Itu adalah surat manis di mana Sumin meminta maaf dengan kata-kata yang dirangkai. Jika Jiwon tidak mengetahui masa depan, surat itu akan mempengaruhi dirinya.
Surat itu kemudian ia tunjukkan kepada Ji Hyuk. Sementara itu, Eun-ho memikirkan interaksinya dengan Ji Hyuk di restorannya, di mana Ji Hyuk telah menyesali hidupnya sendiri dan merindukan Ji-won. Yang tentu saja hal itu membuat Eun-ho kecewa. Dia mengatakan Eun-ho akan menjadi pasangan yang lebih baik untuk Ji-won karena dia masih hidup bahkan 10 tahun ke depan. Saat bekerja bersama Min-hwan di supermarket, Sumin terus melakukan berbagai hal untuk menarik perhatiannya. Itu berhasil dan Min-hwan mendekatinya. Dia memberinya buku catatan yang membuatnya bingung, sebab di situ hanya tertulis "aku ingin melakukannya". Kembali ke kantor, Ji-won memberikan presentasi tentang proyek peralatan makan mereka. Setelah itu, Jo-ran berterima kasih kepada Sok-jun karena telah memberinya kesempatan untuk memimpin proyek tersebut. Dia bilang dia ingin melihatnya mampu. Ternyata Jo-ran menyesal dulu menolak cinta Sok-jun. Adegan kemudian berpindah ke sebuah gudang yang sangat panas, di mana Sumin dan Min-hwan sama-sama berhasrat. Namun Sumin tiba-tiba mengajaknya berhenti, sampai dia berbicara tentang kebersamaan mereka secara nyata. Min-hwan mencoba menghindar, tetapi tiba-tiba mendapat panggilan telepon. Tampaknya karena tergesa-gesa, mereka lupa memasang tanda alergi, dan seorang pelanggan kini mengalami keadaan darurat. Pria tersebut dibawa ke rumah sakit dan keduanya meminta maaf, meskipun mereka tidak tulus mengenai hal itu. Terpaksa Min-hwan membayar ganti rugi. Setelah itu ia membual tentang uangnya ketika dia mendengar berita tentang jatuhnya TKU. Ji-won sudah memprediksi ini, makanya dia tertawa. Di tempat kerja, Min-hwan mengamuk kepada Ji-won tentang banyaknya uang yang hilang. Tentu saja Ji-won berpura-pura tidak memahami semua itu. Di luar prediksi, belakangan Min-hwan memberitahu Sumin bahwa situasi ini memaksanya harus menikahi Ji-won. Sekali lagi, hal itu membuat Sumin sangat kecewa. Mereka memiliki hubungan, tetapi dia disuruh diam saja. Sumin melempar senyum, namun penuh tanda tanya. Min-hwan dan Ji-won pergi minum. Dia mencoba meminta uang padanya secara tidak langsung. Lalu tanpa diduga, Min-hwan tiba-tiba melamarnya, tapi Ji-won hanya tersenyum. Setelah itu, Ji-won berjalan dengan Ji Hyuk, menceritakan bagaimana di masa lalu dia semakin terlilit hutang karena Min-hwan. Setelah itu, kehidupannya semakin terpuruk hingga menjalani titik terendah. Di perjalanan, Ji-won teringat suatu tempat. Dia kemudian memberitahu Ji Hyuk tentang kucing yang selalu ia beri makan saat kuliah. Namun suatu hari, dia menghilang begitu saja. Ji Hyuk kemudian bercerita tentang bagaimana melompat ke depan mobil untuk menyelamatkan seekor kucing. Hanya saja, peristiwa itu menyebabkan ligamennya patah. Itu kucing yang sama yang ada di rumah yang dia miliki saat ini. Mendengar itu, Ji-won kaget, serasa tidak percaya. Setelah ini, mereka pun pergi ke rumahnya, di mana dia mengadakan reuni manis dengan kucing itu. Ji Hyuk bahkan memberinya kode sandi apartemen jika Ji-won ingin berkunjung kapanpun. Ji-won kemudian membahas rencana barunya untuk memastikan Min-hwan tidak menikahinya. Di masa lalu, dia melamar pada hari ulang tahunnya dengan kue sandwich darurat dan beberapa balon sisa. Hanya saja kali ini rencananya mengharuskan dia mengulanginya lagi. Di sisi lain, kakek Ji Hyuk dan Sok-jun berdiskusi teknologi baru yang memungkinkan aerobotik UK. Tetapi dia khawatir Ji Hyuk akan terganggu oleh Ji-won. Setelah itu tanpa diduga kita diperlihatkan Min-hwan memberikan lamaran elegan kepada Ji-won dengan drone dan cincin yang indah. Ji Hyuk, Sumin, dan yang lainnya menonton dari pinggir lapangan. Yang kita tidak paham, Ji-won setuju dan memakai cincin itu. Tapi dalam hati dia menyuruh Sumin untuk melakukan yang terbaik dan menikahi suaminya. Nah, gimana? Bikin penasaran kan? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.